Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, tidak ada ternak, ada nopo ternak air. Dia nak tiang ada ternak kuata. Orang-orang nopo jenenge bedui-bedui ada ternak kata. Singking jaga sangka serigala nopo asu. Dia orang apa-apa, bukan ada masalah asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal apa wae? Jawabnya Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing, napa mukal. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing, asulah ora apa-apa. Mulane mriki tafsir ayil kawasib minal kilab. Ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal kilab. Kelas hibak pada fakirian. Kalau terang nol, kalau tak terang nol fakirian, fakir. Anjing itu nggak pernah najis dalam semua periode. Kalau terang nol ini kan dari kiai sing ngantek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ada asing, memang nggak pernah ada masalah dengan anjing. Nggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang berkeyakinan nak asu wis ngrumat wedhus satu. Itu sing siji hadiah asu itu kan mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikei napa? Hadiah. Lah Quran istilahna ngoten, wa ma alam tu minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab, yaitu hewan-hewan pemburu minal kilabi saking apa? Pira-pira asu. Nah ini bayarno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengen untuk kidang, utawi kepengen untuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa? Kidang. Nggih. Lah cara fikih niku kan hewan sing halal niku kali disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ngene sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu, sampean panah mati ini halal, gak usah disembelih. Nanti kira-kira kurang atau masalah hukum manusia. Atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu yang halal. Jadi gak usah tahu disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wama alam tu minal jawari. Ini ono kidang Melayu, tawi wonten nopo riyen kan kata sapi liar Melayu, nopo blibes nopo Melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan nopo dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine, itu contohno aku. Wama alam tu minal jawari nopo mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, tidak usah nggak membaca Syafi'in. Kalau cerita ilmiah, mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Sebenarnya itu Ashabul Kahfi itu pitu. Wasa minuhum kalbuhum. Soalnya wong macam-macam. Orang roh jenenge lah kok ditulis bener marah kobong, musal kita tamliko semacam-macam. Tapi semuanya tengahnya paling keren itu termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah asu. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia, uang darahnya asu terus najis. Darahnya asu terus najis. Konsekuensi dari darahnya najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu desa kok nasune berarti daerah abangan. Lara nasune daerah kan. Jadi buru asu merasa nopo ibadah. Tapi di saat yang sama santri yang mengakui nak kewan Ashabul Kahfi jenenge nopo? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter nopo? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari nopo? Asu. Warganya asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak pengen Rusia, asu
yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane ndak napa? Ratusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya apa? Wa ma alam tu minal jawarih napa? Bukan itu. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener nak atau jarani najis, bener rambut sebelah jadi ternak. Betul betul. Justru barang istimewa udah perlu dibunuh betul. Karena istimewa, karena asu halal tuh kayak ada pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jamu. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Huri ya, orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih, ya asu sing sampean buru sing rasa ibadah. Nah sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Ini wasine khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ra cocok. Nah menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis ini ora nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu fal yaghsilu napa sabat. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilah idza walagha ge bener. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi tidak fikihnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu fal yaghsilu napa sabat. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, fal yaghsilu sabat. Basuh penjitu. Asli tete Nabi. Jadi Nabi memberikan ono istilah jilat, ono istilah ada. Nah ini semari ekstrim itu istilah jilat tidak ada. Wadah itu ada minum, terutama wadah minum, yang ngombe, nopo wadah tinggi sesuatu. Ya terus wonten istihad. Istihad. Imam Malik darani ngongkon basuh itu mesti najis. Barang rusak, barang risi, tidak sampai najis pun istilahnya kan najis. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak kan apa? Najis. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestinya jok ora perlu umbah, tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetap kudu diumbah. Iya betul. Jok mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah minum tetap napa? Diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik ngotot asu itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Ya, soalnya Nabi kalau ngomong basuh 7 kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengen ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis, mungkin sampean ngaji teng mungkin ya masalah sih mungkin terserah menurut Imam Malik tidak najis. Dibasuh itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi rana akibat itu diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai jilat. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena jilat itu bedanya ada. Sampai nak gelem dibentak wong wedok, wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak dijilati ya keberatan. Lha dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa, nak dijilati itu berarti. Lha terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lha mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ora dilat kok demek najis. Lah iku sing harus ekstrim. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus ya napa? Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi zaman blok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yaghsilu napa sabat. Wa kalau sudah cerita ini. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah ora ngalah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gambar.
Akhirnya wong ngomong nasune gak barokah, macam-macam. Terus, tapi ulama yang grogi nafsir malaikat itu orang mlebu masih no nasune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat, malaikat azab lancar. Ekstrim, malaikat mati ya lancar ya. Mereka nak nganti kok itu semua malaikat, uang biasa orang nama. Malaikat akhirnya ulama dia teristihad ini. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Ora ana wong ra rahmat. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Gimana? Mau kan ulama nafsi malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Ana asune lah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati gak apa? Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa pepe ana asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetep ono kan. Nyatane wong biasa itu keluar mangan, berarti untuk rahmat. Ya keluar ngombe malah kan. Akhirnya ulama-ulama sufi sama ngaji tentang hikam tentang ihya. Itu bahasa kinaya. Di Nabi ngendikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbu. Kalau cerita istihad, baitan muradan bihi al-qalbu. Ati. Terus kalbun muradan bihi at-toma. Ausuratun muridan bihi al-khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental toma, kepengen barangnya wong. Atau mental khoyali. Senengane berimajinasi, berfantasi. Ulama sufi manjen wong istihad tak menang-menangi dhewe. Wong ngene pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad wae di pendapat mesti duwe. Wong dina apal Quran tak waca ayat. Alasane nganggo ayat waktu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatbahu syaitan fakana nawa minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a. Tulisane seperti fama salhu fama salil qalbi in tahmil alaihal has aw tatruku napa ya wong alim sing ra iso nglakoni ilmune iku wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu kama salil qalbi la asu fi in tahmil alaihal has aw tatruku ya mbok sentak ya melet ora mbok sentak ya melet selama nafsiri toma asu iki penyakit napa toma. Ulama sufi denggon maksudnya asune ngono iku to. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine de mental toma. Mun tadi sampean ke mazhab Syafi'i napa gaya tidak. Ya kula saya ada dalam konteks saya sekuler atau modern ndak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah bos. Mboten perkara aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene mazhab fikih, sampeyan maca teng Al-Madzhabul Arba'ah napa teng Mahali, teng enak wonten keterangane dari Imam Malik aku lagi. Mboten, zaman ngaji nggih. Ngaji to. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu Ida walahu, nak bila, bila disebut ada. Lalu itu kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Ini kan, sampai juga Mustafa gelem, nak didilat orang. Terus ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin rambut umbah. Tapi nak ada ngombe mana ada telek, debu teman umbah. Kalau gitu udah harus ke ekstrim itu, gitu lah. Artinya macam ada, ya pantas itu. Orang kudu atu, dari bayangannya orang kudu atu. Umpama pas itu yang dilat pitik atau kebun, Abdullah, berdilat kebun, itu gimana? Kira-kira. Nah, nih, ngaji gue ngalim dan pengalaman. Mulane iki Imam Suyuti tetap wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab ku jamae kalbun. Artinya apa? Asu. Cara wong Syafi'iyah cara kiye jujuran surawani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep ngantokno minal kilab. Niki Imam Suyuti lho.
Ini kafir ini. Ya karena memang nggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumnya najis. Ya, ini jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada jilat ada. Yang jilat ada itu memang Imam Syafi'i betul. Nak jilatnya oleh najis, liane gimana? Jadi masalah ijtihad itu panjang repot. Jadi katanya masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Hingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihin apa? Mukalibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mendiri makhluk jenis apa? Anjing. Kaman sebulan kucing bajari tak itu, masih berumah 10 tahun untuk menyalon jiwa. Lawan Islam lu hebat sampai kucing, dan nasibnya kucing apa? Ceritanya itu dari Nabi kucing turun sajadah digunting demi apa? Kucing. Tapi uang banyak karek anak selera nih. Padahal ceritanya asu ora kurang terhormat. Asal dikasih di rumah tan situ gini apa? Asu. Tapi cerita itu tidak mengurangi. Ciri asu yang dolen. Mana budi-budi yang daerah santri ada asu nih. Daerah apa kan? Ya ampun, tadi cuma mengotan. Itu tuh kalau ngono, tahu-tahu begitu. Kamu manis spekulasi dari kiai rumah asu. Anak daerah ini asu. Mengurang mata asu daerah ini ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak ya diakui. Itu tadi waswa alaihim nasal lagi apa? Atena wa ayatina fansal khominha fa'atba'u syaiton fa'adana apa? Minal bawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlasa ilal ardi wa taba'a hawa famataluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi alhas atau tatruhu nawa jalan. Jadi cerita mazhab fikih itu ngoten tentang asu. Dan ini secara fikih ngoten wow. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno itu yang nak ngejar kidang itu menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru ini sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi zaman rasa takut. Nah, najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki kok tenung sini didilatasi mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebu terus didilat sapi kira-kira mbok basuh riyen mbok aku ngombe cara kedua apa-apa rugen Pak basuh orang kakak jadi waktu itu biasa mawon berlebihan mukalibin kang wis menganjing sing diperilaku asu halon teh mukalibin hal mingkal latul kalba bitasdid kalab tu wis nglepas kaya asu ingsun al kalba ing asu bitasdid arsal tuhu ala sayyid tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala sayyid ing atase buruan tu alimuna hunna kang mulang sira kabeh hunna ing kilap lafat tu alimu hunna halon tadi hal min domiri mukalibin sangking khali ndomir mukallaf tuat dibuna hunna tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilap mimma allamakumullah mimma sing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa min ada bisaidi sangking pira-pira tata kramane peburuan yen wae hewan sing halal kalih cara syariat hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misalnya berburu kidal napa berburu gribes napa berburu napa banteng niku
ngongkon asu kan dulu. Mungkin nak dipateni mati dia tetap halal. Saat ini lo cerita oke murni. Terus wong pertanyaan mulai. Nak ketepil sepundi ya? Nak bedil jas sepundi? Allah gak ada paman seneng bedil dia hampir mati terus dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang, cara fikih macam halal. Kidang sampean panah terus mati. Cara fikih apa? Halal kan gitu. Meskipun rasa sempat disembel. Nah, saya kira anaknya kan gak panah. Bedil. Ini bedil angin tembak. Nah, cara sampean halal loh. Bedil angin. Mati. Nah cara gue mati loh. Manuknya langsung mati halal. Loh orang itu cerita ilmu. Halal ya? Ini betul namanya. Halal? Betul? Rata-rata nanti Jawa itu khilaf. Alasannya ngeten ya. Monen kiai kendaraan itu haram, mergo tumpul. Artinya tumpul itu gak landep. Dari kiai darani, ukuran landep itu apa? Praiso tembus. Jadi kiai ini darani ra landep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landep itu apa? Oh nyata tembus. Nak barang tembus apa barang landep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil Ki Jawa nganti saiki khilaf. Nah, mereka darani harus halal darani. Nah, cara Ki itu lucu. Ngomong bangkat ngono sudah kelar nyate. Nyate nak karwan khas. Mesti ra kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Gitulah lah kiai-kiai sing ngilafno ngoten jen kiai-kiai sing cek hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula ndak darani mesti wong bakas niku ora tau napa. Nah, uripe gak mampu. Jadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mereka nyata ya. Sama nak ngaji kita fikih atau ngaji muin wahab. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik dibakar. Misalnya hasarat. Ini cerita fikih jadi sekali-kali ngaji fikih. Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram tidak ada kecuali khinzir. Yes. Dari mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu di dunia yaitu khinzir. Celeng babi. Hewan loh ya. Terus dan hewan sing binabin mislabin yaitu sing duwe paruh kuat utawa sing duwe cengkraman kuat. Terus tapi Imam Malik dhewe ora arah contohnya, Imam Syafi'i ora arah contohnya. Wong nonton dia contoh dibantah. Cengkraman kuat itu piye? Contohnya kok bidu nak nyengkrem kuat, macam bidu kuat iki kuat, alap-alap iki. Dan nek saiki manuk cendet kutilan cilik-cilik itu ora kuat. Tapi ana kiai sing aku kuat tak cara hewan tak level le. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanane ya kuat, nyatane mati tenan. Sono kiai sing bantah meneh, pancarane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok, ora oleh kuat. Ora gantung mangan dene, mangane kudu berburu. Itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu halal. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'idiyat amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masuhan aw lahma khinzir. Ya. Terus al-fiskar hilal wa ribu menyangkut nyebute. Tapi jelas hewan disebut yang mesti haram itu mati, batang. Ya. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan ala ta'idiyat Alhamdulillah ayaku namanya batang, kecuali itu batang. Al-dama masuhan atau gedeh, cara Jawa dideh. Al-lahma khinzir, utawa badi. Al-fiskon uhilla liwairillah atau hewan halal, tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Namanya dibihat bismillah, dipotong tanpa nyebut nama. Itu yang disebut Quran tetap baku, untuk daging tetap al-lahma apa? Khinzir. Sehingga Imam Malik darani mangan daging asu mau makruh tok. Banyak lah hasarat. Kados kuwadal, kados ulo. Wis pokoke standar ini mereka ora apa mangan ulo panganan kono tikus. Lha iki sampean lho boten. Sampean nak madhep Malik ngoten lho, sampean ngaji zaman ngaji begitu boten. Tak krungu mau madhep Malik kok haram. Tak hampir enggak ada gitu madhep napa? Malik hampir enggak ada. Terus madhep Syafi'i dua kaidah yang belajarnya hampir semuanya haram. Imam Syafi'i dua kaidah
Kullu hayawanin lam yarid nasun bitahlil wala bitahrim. Fakul lumat tahbasadul arok wa tiba asalimah bahwa haramun. Menurut asli teks Dawi Mazhabi. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram. Ya, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi. Dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok, tahbasadul arok. Wa tiba asalimah, dan orang yang masih waras juga nganggap jorok, maka haram. Tiba asalimah. Jadi tiba asalimah mulai sampean roh cacing jijik ya haram. Ya, tapi mau mapalar atau jijik. Jadi ukurannya relatif lagi kan, kalau pokoknya nak watak sing waras itu darah isi. Nak wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing ya. Terus kena fungsi terus hilang jijik ya. Kemarin penyakit mahmari. Mulai bolak-balik matur. Ilmu agama sebenarnya kontek. Mergo ketika secara sains itu dilawan, itu benar ilmu agama nyorok. Misalnya ngeten, agama ngaramno ulo, kowe kiai ngotot ngaramno ulo. Karena ana seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ulo fungsine ngene-ngene, gunane ngene-ngene. Terus kowe terus kok haram. Jadi boleh bisa nabi ilmu agama dilawan ilmu rasional. Mulai dari zaman nabi ya. Itu misalnya ngaramno ulo. Kadang-kadang ana penelitian ulo kena ngene-ngene sing sini. Ngono kok haram mangan apa? Tidak sampean nyesali asu najis itu. Wong hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani lah. Lah sebenarnya agama nganti kiamat ya. Nasib ngoten. Musibah ngoten. Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak nyebut Allah. Mulai minggu-minggu ini kalau sukani ilmu, minggu-minggu ini kalau mikir. Pas munajat dengan pengiran, saya tidak mikir di depan kiai atau di depan dengan anda. Saya pas munajat dengan Allah itu mikir. Ayat Quran sing ana gunane melafat Allah. Sing iso bedakno. Ini kan wonten ngapal Quran iki, sekseni omongan kula. Karena ketika Allah tidak disebut, itu teori Quran itu mirip kok teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ngeten. Manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rodok gede kuat. Pas ruhin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk menangnya mas. Itu secara teori sosial, kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang begitu. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika mengatakan begitu, orang Cina mengatakan. Berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma jalan ba'di dha'fin kuwatan, tsumma jalan ba'di kuwatin dha'fan wa sayfa. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedane lafaz Allah iku wong Islam meyakini nek ngono iku kersane Allah iso bedane Allah tok. Kulo sampe sujud pengiran sange syukur kulo. Sing iso bedane ilmu Quran ora nyebut Allah tok niku. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI yo ora ngono iku, wong cilik sithik gedhe digasan abis geger. Kok tuwek menen ngono-ngono geger. Gedhe iku ora usah Quran lah yo mesti ngoten. Iya betul. Sing iso bedane disebut kata Allah niku. Ya iku wong Islam unsur nang niku krana. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah dengarkan kajian bersama-sama, yaitu Gus Baha menjelaskan tentang anjing itu najis atau haram. Orang Muslim atau orang Islam memelihara anjing. Kita simpulkan kajian ini dengan logika, dengan akal sehat, tanggapi dengan bijak, selalu berpikir positif. Semoga setelah kita mendengarkan kajian ini kita bisa menyimpulkan dan menambah ilmu kita dan menambah wawasan kita. Terima kasih yang sudah support, yang sudah mendukung Santri Ngaji 215. Semoga kita semuanya dimudahkan rezekinya, rezeki yang melimpah, barokah, manfaat, dan mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih semuanya.
Untuk yang baru bergabung, bila berkenan bisa like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa bertemu lagi, kita ngaji bareng golek ilmu. Oke saudaraku, dimanapun Anda berada, sekali lagi bila mana ada salah kata atau kurang nyaman dalam isi video, kami segenap admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri, sampai bertemu di video berikutnya. Insya Allah Santri Ngaji 215 upload video setiap hari. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.